Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi if pada spreadsheet ataupun pada Excel. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu nilai 1, nilai 2, kemudian hasil itu menggunakan fungsi if, menggunakan fungsi if and, menggunakan fungsi if or. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu menggunakan fungsi if. Di sini ada sebuah keterangan, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60, maka lulus. Nah, jika nilainya lebih kecil dari 60, maka gagal. Oke, untuk menggunakan fungsi if, maka kita akan menggunakan kolom nilai 1 aja. Oke, jadi kita ingin mencari apakah yang ada di nilai kolom nilai 1 ini lulus atau gagal. Maka caranya adalah sama dengan if, kemudian buka kurung, ini bisa menggunakan tab, tombol tab pada keyboard. Nah, di sini ada ekspresi logika. Jika, jadi if itu adalah jika nilai yang ada di nilai 1, kolom nilai 1, yaitu B3, itu lebih besar atau sama dengan 60. Maka titik koma itu kita baca maka lulus. Hasilnya adalah lulus. Kita menggunakan tanda petik karena kita akan menggunakan teks. Oke, kemudian di sini ketika kita menggunakan teks, maka kita menggunakan dua tanda petik. Kemudian jika kita menggunakan angka, maka kita tidak perlu menggunakan petik. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian titik koma. Selain itu, maka gagal. Oke. Petik. Kemudian kita tutup. Hasilnya adalah gagal. Nah, kita seret ke bawah. Nah, di sini berarti yang gagal hanya yang nilainya 4, nilai pertama saja yang gagal. Jadi di sini cara bacanya jika B3 yaitu kolom yang ada di nilai 1, jika B3 lebih besar sama dengan 60, lebih besar atau sama dengan 60, maka akan tertulis lulus, dan jika nilainya lebih kecil dari 60, maka hasilnya adalah gagal. Nah, kita lihat di sini 75, 95, 65, 90. Nah, jika kita rubah nilai dari misalkan yang 95, kita rubah jadi 10 misalkan, maka hasilnya adalah gagal. Nah, di sini akan berubah menjadi gagal. Oke. Kita balik lagi ke 95. Hasilnya lulus. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan fungsi if and? Nah, fungsi if and
Fungsi event itu sesuatunya jika kedua syarat terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Dan jika salah satu dari kedua syarat tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah false. Kita langsung coba ya. Sama dengan if and. If buka kurung kemudian and buka kurung. Nah, di sini kita menggunakan logikanya. Jika misalkan nilai yang ada di kolom nilai 1 ini lebih besar atau sama dengan 60 misalkan. Jika nilai yang ada di kolom nilai 1 lebih besar atau sama dengan 60, maka jika nilai yang ada di kolom nilai 1 yaitu B3 lebih besar sama dengan 60 dan nilai yang ada pada kolom nilai 2 lebih besar sama dengan 60, tutup kurung, kemudian titik koma, maka lulus. Selain itu, maka gagal. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita seret ke bawah. Oke. Di sini gagal, di sini lulus, gagal, lulus, dan lulus. Nah, kenapa di sini gagal? Karena nilai yang ada pada nilai 1 itu lebih kecil dari 60. Jadi syarat yang pertama tidak terpenuhi, sehingga hasilnya adalah gagal. Meskipun syarat kedua terpenuhi, tetapi jika syarat pertama tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah false atau gagal. Nah, sementara yang di baris kedua, di sini nilai satunya adalah 75 dan nilai kedua adalah 90, yaitu kedua nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, sehingga hasilnya adalah lulus. Dan begitu seterusnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke penggunaan if or. Nah, if or ini berbeda dengan if and. Jika if and itu kedua kriteria atau kedua syarat, dia harus membutuhkan dua syarat yang harus true untuk dieksekusi, sementara or itu tidak perlu dua syarat tersebut harus terpenuhi. Jadi hanya perlu satu syarat di antara keduanya untuk menjadi true. Oke, kemudian kita contohkan sama dengan if, kemudian tab, kemudian or, tab lagi. Nah, jika nilai 1 lebih besar sama dengan 60 atau nilai kedua, nilai pada kolom 2 lebih besar sama dengan atau sama dengan 60, kemudian tutup, titik koma, maka hasilnya adalah lulus. Selain itu, titik koma, kemudian tanda petik lagi, maka gagal. Tanda petik penutup, kemudian kita tutup if-nya,
kemudian enter. Hasilnya adalah lulus. Kemudian kita seret ke bawah. Jadi semuanya lulus. Kenapa semuanya lulus? Karena salah satu syarat yang ada pada kriteria OR ini itu terpenuhi. Jadi jika nilai yang ada pada kolom 1 atau nilai yang ada pada kolom 2 itu lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Nah, di sini nilai 1 45, tetapi nilai kedua adalah 70 yang merupakan lebih besar dari 60, maka hasilnya adalah lulus. Karena salah satunya terpenuhi. Berbeda dengan N, jika salah satunya tidak terpenuhi, misalkan di sini adalah nilainya 45 dan di sini nilainya 70. Nah, nilai kedua di sini terpenuhi sebagai syarat kelulusan, tetapi nilai 1 ini yang nilai pertama yaitu di bawah 60 sehingga dia tetap gagal. Karena kedua nilai yang ada pada kolom nilai 1 dan nilai kedua salah satunya tidak terpenuhi. Lalu bagaimana jika ada sebuah keterangan seperti ini? Kita taruh keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Oke. Misalkan kita menggunakan nilai dari nilai kedua saja. Jadi jika nilai kedua, nilai yang ada pada kolom nilai 2, jika nilainya 90 sampai 100, maka akan muncul keterangan A. Jika nilainya 80 sampai 89, maka nilainya B. 70 sampai 79, maka nilainya C. 60 sampai 69 nilainya D. Kemudian dari nilai 0 sampai 59 hasilnya adalah E. Nah, dari sini kita bisa menggunakan fungsi if. Kalau yang tadi di sini menggunakan fungsi if satu kondisi. Nah, sementara pada keterangan ini kita gunakan fungsi if dengan banyak kondisi. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan if, kemudian kita tab. Sebagai contoh kita akan menggunakan nilai 2, kolom nilai 2. Atau kita gunakan nilai 1 aja ya. Kolom nilai 1, oke. Jika B3 atau kolom nilai 1 lebih besar sama dengan 90, jadi lebih besar sama dengan 90 berarti dari rentang 90 ke atas, maka titik koma hasilnya adalah A. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian jika kita menggunakan fungsi if lagi, kemudian kita tab. Jika B3, jadi kita menggunakan B3 lagi. B3 lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan 80. Maka titik koma hasilnya adalah B. Tutup. Tanda petik. Tanda petiknya ditutup, kemudian kita titik koma, maka menggunakan if lagi. Jika B3 lebih besar sama dengan
70, maka titik koma hasilnya adalah C. Titik koma, kita menggunakan if lagi jika B3 lebih besar atau sama dengan 60, maka titik koma hasilnya adalah D. Kemudian selain itu, titik koma hasilnya adalah E. Tutup. Kemudian kita tutup semua if. Oke, jadi ada 4. Kemudian 4 tutup kurung karena if-nya ada 4. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Seret ke bawah. Nah, di sini nilai E. Kenapa nilai E? Karena nilai yang ada pada nilai 1 itu nilainya berada di rentang 0 sampai 59. Jadi 45 ini berada pada E, nilai keterangan E. Kemudian baris kedua yaitu 75. 75 berada di rentang yang C, makanya hasilnya adalah C. Kemudian yang berikutnya adalah 95. 95 itu ada di A. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu 65. 65 berada di D. Dan yang terakhir adalah 90 juga berada di A. Kemudian bagaimana jika kita rubah ini jadi 100? Hasilnya tetap A. Jika kita rubah jadi angka 2 misalkan hasilnya adalah E. Tapi bagaimana jika nilainya lebih dari 100, misalkan 120? Hasilnya adalah A. Nah, kemudian nilainya 1000 juga A. Nah, di sini lebih bagusnya lagi kita menggunakan batasan. Nah, untuk menggunakan batasan kita bisa menggunakan menggabungkan antara if banyak kondisi dan menggunakan and. Kita coba ya. Sama dengan if, kemudian and, B7 lebih besar sama dengan 90, titik koma, and B7 lebih kecil atau sama dengan 100, maka kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, maka hasilnya adalah A. Selain itu, kita kasih keterangan nilai salah misalkan, atau nilai lebih dari 100. Nilai salah aja ya, nilai salah, kemudian tutup, kemudian enter. Nah, di sini ada kita menggunakan if and. Lalu bagaimana dengan
Nah, bagaimana kalau kita rubah ini jadi 200 misalkan? Maka nilainya tetap salah. Tapi ketika kita memberikan nilai 100, maka hasilnya adalah A. Atau, nah, jika nilainya 80, maka nilainya salah. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan syarat, yaitu nilai 1 atau B7 ini lebih besar atau sama dengan 90, dan B7-nya itu lebih kecil atau sama dengan 100. Jadi ada rentang antara 90 sampai 100. Lalu bagaimana kita menggunakan yang lainnya, yang nilainya lebih kecil dari 90? Maka kita gabungkan semua rumus if and tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan, kita ambil contoh. Ini tadi kita kopas. Nah, di sini atau ini yang kita kopas ke sini. Nah, di sini. Sini sama dengan nah, if and. Nah, di sini nilai salah ini dihapus. Oke, dihapus. Oke, kita menggunakan if and. Ini kita hapus dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, ini kita kopas saja. Nah, di sini kita taruh 80 sampai 89. 80 sampai 89. Di sini kita kasih keterangan B. Oke, kemudian kopas lagi. Di sini kita taruh keterangan 70. Dan di sini 79. Dan di sini adalah C. Oke, kemudian kopas lagi. Di sini adalah 60. Kemudian di sini adalah 69. Hasilnya adalah D. Oke, kemudian kita kopas lagi. Di sini adalah nilainya 0. Dan di sini nilainya 59. Hasilnya adalah E. Nah, kita tambah lagi selain itu. Oke, selain itu data salah. Coba. Oke. Kita ke atas, kita seret ke atas. Nah, hasilnya tetap sama ya. Oke, tapi jika nilainya kita rubah jadi 0, kita rubah jadi 100, maka hasilnya A. Jika kita rubah jadi 120, maka data salah.
90 A. Nah, di sini ada keterangan rumusnya jika nilai kolom nilai 1 sama dengan 9, lebih besar sama dengan 90 atau nilainya lebih kecil atau sama dengan 100, maka nilainya A. Sampai seterusnya mengikuti keterangan yang ada di sini. Oke, demikian video kali ini dan semoga bermanfaat dan terima kasih.